Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal bongkar rahasia-rahasia keren dari e-booknya Seno Aji Airlangga. Intinya gimana caranya kita bisa berubah dari yang tadinya biasa-biasa aja, jadi pribadi yang wow luar biasa. Coba deh kita mulai dengan pertanyaan ini. Pernah nggak sih kamu merasa hidupmu gitu-gitu aja? Kayak ya udah cuma jadi orang biasa yang ngejalanin rutinitas tanpa ada gregetnya. Nah, yang menarik, penulisnya sendiri loh, ngaku kalau dulu dia itu sangat minder dan cupu. Justru karena itulah dia jadi tergerak buat nyari cara, nyari rahasia, gimana biar bisa berubah. Oke, siap? Yuk, kita langsung masuk aja ke intinya. Jadi, dia merangkum semua perubahannya itu jadi 5 rahasia utama. Apa aja itu? Pertama, percaya diri. Kedua, berpikir dewasa. Ketiga, punya jiwa pemimpin. Keempat, jadi ahli bersosialisasi. Dan yang kelima, menjaga integritas. Ini nih, bakal jadi peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari yang paling fundamental. Rahasia nomor 1, percaya diri. Penulisnya bilang, ini tuh kayak oksigen dalam perjalanan menuju sukses. Coba bayangin, tanpa oksigen, mana bisa kita hidupkan? Ya sama, tanpa PD, yang lain-lain juga bakal susah. Nah, lihat deh definisinya di sini. Simple banget, tapi dalam. Kepercayaan diri itu bukan soal seberapa keren penampilanmu atau seberapa banyak uangmu. Sama sekali bukan. Ini murni, pure, tentang gimana cara kamu melihat dirimu sendiri. Itu kuncinya. Bahkan, ya penulisnya bilang, kalau kepercayaan diri dan aura positif itu bisa jadi tameng super kuat. Saking kuatnya, aura ini bisa nutupin hampir semua kekurangan yang kita punya. Orang lain jadi nggak terlalu fokus ke situ lagi. Terus, gimana caranya bangun pede? Nah, ini dia 4 langkah praktisnya. Dan yang paling penting, harus dipraktekin. Coba deh, mulai dari yang pertama, ambil pulpen sama kertas, tulis minimal 10 kelebihan kamu. Nggak peduli sekecil apapun, tulis aja. Oke, lanjut ya ke rahasia kedua, berpikir dewasa. Ini penting banget. Intinya simple, kita yang harus ngendalin emosi, bukan malah kita yang dikendalin sama emosi. Pegang kendalinya, gitu loh. Dan di sini kelihatan banget bedanya. Kalau ada masalah, respons yang kekanak-kanakan itu gimana? Ya marah-marah nggak jelas, ngeluh di sosmed, nyalahin orang lain. Beda banget sama respons dewasa. Orang dewasa itu bakal coba tetap tenang, kalau perlu bersikap tegas, dan yang paling penting, ambil tanggung jawab. Rahasia nomor 3, punya jiwa pemimpin. Tapi tunggu dulu. Ini bukan soal jabatan direktur atau manajer ya. Sama sekali bukan. Ini lebih ke soal keberanian. Berani ngambil risiko buat maju. Dan kabar baiknya, jiwa kepemimpinan itu bisa dilatih kok. Gak harus nunggu momen besar. Latihannya bisa dimulai dari hal-hal kecil yang kelihatannya sepele, yaitu tegas sama diri sendiri. Contohnya, disiplin bangun pagi, atau komitmen sama jadwal yang udah kita buat. Mau coba latihannya? Bisa banget. Coba deh, kalau ada kerja kelompok, ajukan diri jadi ketua. Atau latih diri buat ngambil keputusan yang tegas, jangan mencela-mencele. Dan ini nih yang seru, bikin hukuman buat diri sendiri kalau target gak kecapai. Biar apa? Biar kita makin bertanggung jawab. Oke, kita melangkah ke rahasia nomor 4, jadi ahli bersosialisasi. Nah, bagian ini dimulai dengan sebuah pemikiran yang mungkin bakal bikin kamu mikir, hah? Serius nih? Sedikit kontroversial, tapi ayo kita lihat. Nah, ini dia. Penulisnya dengan berani bilang, pernah dengar quotes, jangan melihat sesuatu dari luarnya, itu bualan. Wow, berani banget ya. Maksudnya apa sih sebenarnya? Maksud dia begini, penampilan itu memang bukan segalanya, kita semua setuju. Tapi, segalanya seringkali berawal dari penampilan. Kenapa? Karena kesan pertama itu ya visual. Orang lihat kita dulu sebelum dengar kita ngomong. Masuk akal kan? Jadi, poin utamanya adalah kita perlu menampilkan diri kita dengan baik. Ini ada beberapa tips praktisnya. Jaga penampilan biar bersih dan wangi. Jabat tangan yang erat, jangan lemes. Terus coba deh ulangi nama kenalan baru kamu. Itu nunjukin kalau kamu menghargai mereka. Simple, tapi efeknya luar biasa. Dan akhirnya, kita sampai di rahasia pamungkas. Yang kelima, menjaga integritas. Ini adalah fondasi dari segalanya. Fondasi buat reputasi dan kepercayaan orang lain ke kita. Bisa dibilang, integritas itu kayak kompas moral pribadi kita. Dia yang jadi penunjuk arah, yang mastiin setiap tindakan kita itu selalu lurus, jujur, dan penuh tanggung jawab. Terus gimana cara ningkatinnya? Ya dengan aksi nyata. Selalu jujur, jangan dilebih-lebihin. Kalau salah, ya akui, jangan malah nyalahin orang. Latih diri buat selalu bersyukur. Dan yang gak kalah penting, pilih teman bergaul.
Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang juga punya integritas tinggi. Jadi, kelima rahasia ini mulai dari percaya diri, berpikir dewasa, jiwa pemimpin, jago sosialisasi, sampai integritas, semuanya ini benar-benar punya kekuatan buat mengubah hidup kamu. Tapi, ada satu syaratnya. Dan ini dia syaratnya, sekaligus pesan paling keras dari penulis. Semua ilmu yang kita bahas barusan, semua rahasia ini cuma bakal jadi sampah di pikiran kamu kalau nggak dipraktekin cuma jadi wacana aja. Nah, sekarang petanya udah ada di tangan kamu. Ilmunya udah kita bedah bareng-bareng. Jadi pertanyaan terakhir bukan buat saya, tapi buat kamu. Dari semua ini, langkah pertama apa yang bakal kamu praktekin? Hari ini juga.